dan sarana penunjang. Kalau peran pegawai, low contact dapat dikontrol melalui regulasi. Kalau high contact, pegawai memiliki manajemen diri sendiri. Jadi ketika maksudnya high contact ini pegawai kita berhadapan langsung dengan pelanggan. Misalnya kayak di restoran, pelayan itu kan berhadapan langsung dengan pelanggan, itu namanya high contact. Jadi harus benar-benar capable, yang orang yang melayani pelanggan harus benar-benar memiliki kemampuan. Habis itu peran sarana penunjang untuk menunjang proses jasa. Misalnya kalau lagi antri butuh line biar tahu ini di sini tempatnya antri atau butuh apa macam-macam. Terus positioning perusahaan harus terus dievaluasi apakah masih relevan untuk digunakan. Jadi kita harus melakukan evaluasi. Kalau sekiranya misalnya sudah nggak cocok dengan image produk kita atau image jasa yang kita tawarkan, sebaiknya kita berubah positioning kita agar terus sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Nah, sekarang masuk ke diferensiasi. Diferensiasi ini tindakan merancang kesatuan perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran jasa perusahaan dengan pesaing. Nah, jadi kita harus terus istilahnya itu kayak inovasi gitu. Diferensiasi itu maksudnya kalau misalnya di salon biasanya kan potong rambut atau krimbat atau apa, nah kita nambah, misalnya kita di salon kita bisa manicure atau pedicure, atau bisa melayani make up pengantin atau apa. Nah itu kan termasuk diferensiasi. Jadi kita salonnya lebih lengkap misalnya dibandingkan dengan salon yang lain. Nah itu diferensiasi. Ini dimensi diferensiasi, aspek-aspek pengukuran kinerja bisa, keragaman produk bisa. Kalau yang tadi saya jelaskan yang misalnya ada manicure atau pedicure atau apa, itu keragaman produk. Terus keandalan, kesesuaian, kemampuan pelayanan, estetika, kualitas yang dipersepsikan. Jadi macam-macam diferensiasi. Intinya itu kita ingin menambah sesuatu dari jasa yang kita tawarkan tapi berbeda sama yang dipunyai pesaing. Misalnya hotel. Nah, semua pegawai hotel A itu seragamnya lucu, misalnya bagus, unik. Jadi kita bisa tahu karena apa ya? Karena kalau jasa itu kan pelayanan dari perusahaan jasa itu kan sangat penting bagi kita. Nah, itu ketika pelayannya atau misalnya pegawai hotelnya itu berpenampilan menarik, otomatis kan kita senang. Ya kan? Apalagi misalnya datang disambut dengan yang ramah, kata-kata ramah, pelayanan yang bagus. Nah itu juga termasuk diferensiasi. Itu kan kinerja. Oke, estetika itu juga untuk baju yang lucu-lucu tadi misalnya. Nah ini sudah pelayanan yang ditawarkan. Jadi sudah ya, contoh-contohnya personel ini yang dilatih memiliki kemampuannya dilatih terus, ditambah misalnya bisa ini, bisa itu, macam-macam. Ini faktor yang membentuk citra itu bisa melalui media, event, atau suasana tadi. Misalnya kayak tadi yang saya bilang, kalau pegawainya ramah-ramah hotel, itu kan atmosfer itu bagus, citra kita bisa bagus di antara pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Oke. Nah ini nggak usah, tugasnya ini nggak perlu karena sudah saya ganti yang tugas di Word file. Oke, sampai sini untuk modul 2. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada pertanyaan tentang modul 2, segmentasi, positioning, diferensiasi. Terus tadi yang awal proses pembelian jasa tadi kan, ada berapa proses, saya ingat nggak tadi? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum. Oke. Yang lain bagaimana?
Kalau nggak ada, kita masuk ke modul 3 ya. Modul 3 ini berbicara tentang harapan dan persepsi konsumen. Diferensi saluran. Halaman berapa itu, Mbak? Diferensi. Apa diferensi? Diferensiasi tah. Bisa di artikelnya. Diferensiasi saluran. Apa mungkin itu? Apa namanya? Kayak saluran supply, bukan? Bisa artikelnya di-linkkan ke Facebook saya, nanti coba saya baca. Itu tentang apa artikelnya? Oh, 239. Kemana, Mas? Malah 235. Kenapa halaman 235? Loh, iya iki. Yang mana ini yang bener? 235 kenapa, Mas? Dua 40 yang mana? Ini tah modulnya. Modulnya kayak gini nggak? Bisa kelihatan saya? Halo. Modulnya kayak gini. Kata-katanya yang mana? 240. Saluran yang mana, Mbak? Halo, Mbak Suarti ini. Oh, nggak ada kata-kata saluran ya?